ketemu sama Pak Camat Bojonggede ada, Pak? Bapak Bambang Tawakal. Iya, Pak Bambang Tawakal ada ya? Kalau begitu tolong sampaikan Pak bahwa saya Neng Ribet pengen banget datang ke sana, mau bertemu banget sama Pak Bambang. Iya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Pak Camat. Panjang apa? Emang bisa dipanjang-panjangin? Selamat menunggu ya, Bu ya. Saya pulang langsung nih, Bu ya. Langsung nih. Baik. Pak Camatnya ada, Bu? Pak Camatnya di mana? Di mana? Langsung masuk aja. Oh, langsung itu ya, Bu ya. Ini ngapain, Bu, di sini, Bu? KTP, membuat Bapak nggak punya KTP? Udah punya? Punya. Itu nggak punya KTP sih, Pak? Gimana? Punya? Keluarga. Oh, tapi ngapain? Keluarga ini. Ngapain warga, Bapak? Keluarga minta bikin KTP. Warga minta bikin KTP. Bapak bukan warga? Bukan. Lah, bukan warga dong, Pak. Iya bukan warga. Bapak manusia bukan? Bukan. Oh, bukan manusia. Berarti Bapak apa, Pak? Kalau bukan manusia, Bapak apa berarti? Kira-kira apa kira-kira? Udah setahun aja lagi di saya, Bapak apa, Pak? Oh, jadi lagi perpanjang, lagi bikin KTP ya, Pak ya? Ya, mudah-mudahan nanti lancar ya, Pak ya? Mbak, biasanya berapa lama KTP itu, Pak? Mbak? Paling cepat 2 minggu. Nggak apa-apa kan 2 minggu, Pak? Amat namanya Pak Bambang Tawakal ya, Bu ya? Iya, Di mana Pak Bambangnya? di ruang atas. Di ruang atas ya, Bu. Bu, ini punya jauh, Bu? Kebetulan saya jauh tadi dari rumah ya, Bu ya. Boleh ya, Bu ya, saya nyobain ya, Bu. Ya. Makasih ya, Bu ya. Iya. Kalau gitu saya langsung aja, Bu ya. Ini boleh saya bawa nggak, Bu? Boleh, Ini saya haus boleh. juga. Bambang? Pak Camat? Bambang. Oh, bukan Pak Camat, Pak? Bambang. Jabatan aja. Oh, jabatan. Boleh ketemu, Pak? Oke, mana? Misi, Pak, misi ya, Pak ya? Misi ya, Pak ya. Ayo. Sini saya langsung dikasih air minum. Di belakang. Di belakang. Ya, hari ini kan kita sedang habis rehabilitasi, jadi sedang dilakukan rehab juga, perbaikan. Loh, rehab itu bukannya manusia ya, Pak? Kalau kita narkoba itu direhab. Karena kalau tanpa ada rehab tentunya dia akan berpengaruhnya Oke. itu ya terhadap tentunya perbaikan lah kalau direhab itu. Yang manusia direhab, bangunan-bangunan juga memerlukan Direhab juga. perbaikan. Saya mau nanya nih, Pak. Ya. Masalah kinerja itu camat ya, Pak ya? Ya. Semua orang kan bertanya, termasuk saya, Pak ya. Ya. Apalagi kalau didengar-dengar Pak, banyak banget sekarang camat-camat yang pekerjaannya susah ditebak, Pak. Ya, Nah, ya. Saya mau tanya sama Pak Bambang. Bapak kerja ngapain aja sih, Pak? Sudah kita ada Kenapa, Pak? peraturan bupati atau perda yang mengatur tugas pokok fungsi kecamatan. Secara umum adalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan. Secara garis besar seperti itu. Tapi itu ada penjabaran tuh. Emang mainnya pakai garis-garis ya, Pak? Ya, Jadi Bapak bisa. mainnya garis gitu? Garis besar. Jadi garis besar kan bisa menjadi Coba Pak patokan kita. dipraktekin, Pak, dipraktekin garis besar kayak gimana? Kalau misalnya Dan dari apa sama? ini ya, ini adalah penjabaran daripada tugas pokok fungsi kecamatan. Nah, kalau misalnya di garis dibuat suatu garis itu kan bisa mempermudah kita untuk bekerja. Ya, Pak. Ini kecamatan. Pak, boleh dekat ya, Pak ya? Boleh mana Bu? Nah ini kan garis nih tuh. Oh, Ini iya, iya. pemerintahan, kemasyarakatan. Nah, ini dari pemerintahan pembangunan kemasyarakatan muaranya adalah dari pendelegasian kewenangan dari bupati. Gitu, berdasarkan sekarang undang-undang yang baru gitu, otonomi daerah dari bupati. Karena secara spesifik kita adalah melaksanakan kewenangan bupati. Apabila ada hal yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, ada yang namanya teori sisa. Di situ apa, Pak? Teori sisa itu teori yang Oh, yang ini ya, Pak ya? ya sisa. Iya kan, Ya bisa jadi kalau itu kalau misalnya teori sisa tidak dilaksanakan oleh kewenangan instansi lain, tapi dilaksanakan oleh kecamatan. Jadi Pak Camat itu berarti hobinya membuat keranjang-keranjang sampah gitu?
bukan seperti itu. Bisa jadi adalah bahwa tempat kecamatan semua muara tugas-tugas pelayanan pemasaran ada, karena itu secara kewilayahan di kecamatan. Kalau untuk kecamatan Bojong Pimpin ada berapa warga? Ini masyarakat tuh banyak banget kita. Berapa nggak kira-kira sama satu 237.376. Kenal semua, Pak? Berapa? 237.376 manusia jumlah jiwa. Kenal semua? Jumlah kakaknya 53.000 kakak. Kenal Kalau semua? misalnya Kak Ibu mungkin kenal nggak semuanya? Bisa nggak mengenal satu persatu? Kecuali kasih kayak ini kayak Bapak nih, saya tahu. Iya, kalau dengan kepala desa, dengan sampai mungkin kalau misalnya kita juga sering tugas kita sebagai koordinator kewilayahan untuk mendukung tugas-tugas tadi pemerintahan pembangunan masyarakat yang muaranya tentunya akan Mantep mendukung banget, Pak. tugas-tugas kita. Pasti Bapak dulu sekolahnya pintar banget ya Pak ya, kan jadi camat ya Pak ya? Pak, aku mau nanya nih Pak, mengenai masalah ini kalau misalnya sudah dengar ya Pak ya? Iya. Bapak marah nggak nih Pak? Enggak. Bener ya? Enggak. Janji ya? Insya Allah. Apapun yang Neng tanyain. Enggak. Bener Pak? Ya. Sekarang ya Pak? Ya. Sekarang? Besok juga nggak apa-apa. Ya aku mau tanyain Pak, Ya. jadi bener Pak, saus dulu Pak. Ya, enggak. Iya Pak. Tanyain, tadi kan saya mendengarkan Bapak semua penjelasan Bapak ya, berarti kan Ya. Bapak tuh membawahi beberapa banyak banget masyarakat Bojonggede. Ya. Pasti ada dong Pak di antara mereka itu yang punya tanah. Ya. Makanya nih Pak, kalau misalnya camat itu kadang-kadang camat itu jadi biong Pak Ya. untuk yang namanya penjualan tanah. Pak Bambang gitu tidak? Eh, Apakah termasuk pekerjaan dari camat Pak? Kalau Untuk camat jadi itu biong tadi tanah? kan sudah dijelaskan ya. Jelaskan adalah pemerintahan pembangunan kemasyarakatan. Iya. Di pemerintahan mungkin ada berkaitan dengan masalah pengelolaan pertanahan, karena kita juga bertugas untuk melaksanakan catur tertib pertanahan. Jadi Bapak main catur juga? Catur tertib, catur itu empat. Oh, Catur empat. tertib. Iya, iya. Catur tertib pertanahan untuk terselenggaranya administrasi pertanahan. Kalau yang kaitannya dengan yang tadi disebut biong seperti itu sebetulnya tidak terkait dengan tugas-tugas camat. Tidak terkait dengan tugas-tugas camat, itu secara pribadi per pribadi. Kalau namanya per pribadi itu kan tidak langsung atau secara langsung tidak langsung tidak harus mengganggu tugas-tugas kecamatan. Iya Pak. Biar enak aja Bu, nyamannya gimana? Tidak bisa. Saya hanya itu bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat saja. Oh, iya. Paling tidak bisa bermain tanah, Emang kotoran. Oh, Bapak nggak sama tanah ya Pak? Bermain tanah kotoran. Tapi itu Bapak punya tanaman tuh Pak. Ya. Ini berarti Bapak kan main tanah. Itu untuk pelestarian lingkungan itu. Oh. Jadi kalau misalnya ada gini kan, ya artinya bisa. Ya. Semua nih benar-benar ada tanaman. Terus kayak gini-gini dulu Pak. Sangat lusuh. Masuk Pak. Lusuh. Tapi yang jelas, yang namanya pemuda, ya tadi yang disebut muda-muda, ya namanya pemuda itu harapan bantu terhadap kemajuan bangsa. Jadi jadi Bapak nggak suka muda? Bisa, Oh. bisa untuk kalau dibina pemuda-pemuda itu bisa berpengaruh untuk yang namanya peningkatan. Saya mau nanya, capek nggak Pak jadi camat Pak? Insya Allah perasaan itu hilang. Ketika pelayanan bisa tersalurkan, bisa dilaksanakan baik, masyarakat juga merasa nyaman, insya Allah kita juga akan merasa aman. Bolehkah saya mencoba jadi camat Pak? Kayak apa? Mangga, gimana rasanya? Toh sebetulnya sama. Pak, kok nggak ada perubahan ya Pak? Ya, Sini sini Pak. begitulah. Sebetulnya nggak Biasa sama, aja, biasa sama. Yang berbeda adalah pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan tugas saja. Itu Tapi saja. Bapak betah Pak jadi camat? Kembali tadi, diniatin ikhlas. Diniatin ikhlas. 4 tahun bukan di sini, saya sudah 4 kali kecamatan ya. Oh. Dari mulai Pamijahan, Cibunggulang, Rancapungur, dan terakhir di sini 1 tahun. Jalan-jalan kurang, terus ya, Pak ya? kurang 1 tahun setengah kurang. Ini foto pernikahan apa Pak? Bukan, ini istri gitu ya. Yang memotivasi kerja saya. Pak, kalau untuk saat ini Pak, Ya. program yang dilakukan sama kecamatan Bojonggede apa Pak? Saya memulai program ya. Sambil duduk ya? Oke, kita sambil duduk biar berluasa. Iya Pak. Pak ya. Ya. Nah, Kabupaten Bogor, visi pemerintah Kabupaten Bogor itu kemudian saya jabarkan. Iya Pak. Saya jabarkan dalam bentuk Resa Bojonggede mewujudkan
mewujudkan Kecamatan Bojonggede sebagai wilayah perdagangan yang maju, permukiman dan jasa yang maju. Nah, Iya, Pak. kemudian dari situ saya jabarkan lagi dengan misi-misi dan renstra yang ada. Renstra yang ada, kemudian saya supaya untuk mempermudah, saya buat moto Bojonggede Beken. Silakan. Mau pakai mau nanya Pak ya? Oh, iya. Bayangin Pak dikit Pak. Mangga. Ini minumnya bisi kesel. Iya Pak ya. Ya. Ini nggak ada Pak udah. Oh, iya. Tanya Pak langsung Pak. Nah, Bojonggede Beken itu singkatan bertakwa, ekonomis, kreatif, etika, estetika, dan nyaman. Artinya itu dengan bertakwa tentunya ada kegiatan-kegiatan pembinaan mental. Ekonomi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat yang nantinya pengaruhnya terhadap nilai pembangunan manusia. Di etika estetika itu implementasinya bahwa masyarakat Bojonggede harapannya adalah yang taat hukum, penuh sopan santun, dan juga nyaman. Wilayah kita walaupun wilayah termasuk wilayah perkotaan, permukiman dan jasa, harapannya adalah tetap bisa menjadi jantung. Artinya jantung paru-paru kota penuh dengan penghijauan, sehingga bisa mengimbangi pelestarian lingkungan hidup. Itulah saya jabarkan dalam bentuk moto Bojonggede Beken. Itu untuk mempermudah gitu. Beken sendiri kan dalam bahasa Betawi, karena ini masyarakat Bojonggede adalah terkenal. Harapannya Bojonggede harus terkenal. Kemudian hari ini juga ada masalah perizinan di BPT. Kemudian Festival Londang dan saya nanti mungkin mendampingi hubungan kerja komisi, termasuk pelayanan tetap harus jalan. Sehingga kita harus efektifkan sedemikian rupa dengan staf kita yang sejumlah itu bisa tetap pelayanan masyarakat jalan, perencanaan program yang tadi melalui rapat-rapat walaupun tidak dihadiri oleh camat semuanya, karena camat cuma satu, tapi semuanya mengundang camat, tapi kita punya bawahan-bawahan yang kita delegasikan. Bawah itu ya Pak ya. Staff kita lah, teman-teman pelaksana kita, teman-teman Karakasi gitu ya. Nanti dari hasil laporan itu kan sampai ke kita, baru kita rapatkan, kita jabarkan dalam pelaksanaan program di tingkat ya. Ada 5 kegiatan. Nah, ini ada kewilayahan, ada patroli, jadi semuanya tuh bergerak. Nanti setelah Batia nanti kalau datang agak sini ke siang sudah penuh lagi, karena kita kan bagi tugas ke bawah. Masyarakat ke bawah itu maksudnya ke masyarakat. Ada yang langsung dengan masyarakat. Itulah yang membedakan kita dengan SKPD yang lain, bahwa tugas-tugas kecamatan kewilayahan. Jadi bisa 60% di wilayah, 40 setelah itu bergabung di kecamatan lagi kantor. Baru kita bahas kalau ada teman-teman di masyarakat, permasalahan-permasalahan harus diselesaikan segera, ya kita prioritas. Ini yang dulu memang saya sampaikan, saya kenalkan bahwa kerajinan Bojonggede adalah diantaranya ini. Ya semoga ini menjadi ikon, Saya mau banget Pak. Nanti Bangga. kalau itu saya bawa pulang ya Pak ya. Silakan. Kalau gitu kita ke depan Pak. Sana. Ini apa Pak? Ini parakat ya. Dengan segala hormat. Saya minta tolong boleh Pak? Kenapa? Foto saya pada di sini. Oh, jadi kelompok fungsional tuh. Boleh ya Pak ya? Ya, siap. Asik. Mulai kapan Pak? Foto saya dari sini Pang. Difoto dulu, nanti ditempel. Tuh, konsentrasi ya Pak ya. Jadi saya nanti kalau ke kecamatan Bojonggede ada foto saya dari sini kan Pak. Pak ada lagi yang berdua Pak. Enggak, mana yang saya bisa Nah kalau Pak Bambang saya bawa aja sekarang. silakan.